pakai tandem bikin cepat dapat duit. Emang bisa? Bisa dong. Tandem 325SC merupakan fungisida sekaligus ZPT yang dapat mempersingkat fase vegetatif dan mempercepat tanaman padi memasuki fase generatif. Tandem akan mempercepat pertumbuhan batang, sehingga ruas batang akan memanjang dan membuat buku pada batang padi menjadi lebih banyak. Hal ini menandakan bahwa tanaman padi telah memasuki fase produksi. Dengan demikian, hara yang tersedia di dalam tanah akan optimal diserap tanaman untuk disuplai pada pembentukan bunga dan juga malai. Nah, di sini kita lihat ya alhamdulillah padinya bernas, bening. Itu dikarenakan kita menggunakan fungisida tandem. Kita aplikasikan pada waktu 35, 45, dan 65 setelah tabur. Dengan tandem 325SC, pengisian malai lebih optimal, cepat panennya, cepat juga dapat duitnya. Yuk cobain! Kisah kali ini akan mengulas tentang cerita asal-usul Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu dari wali songo yang berdakwah di Jawa Barat. Sebenarnya sebelum Sunan Gunung Jati berdakwah di Jawa Barat itu, sudah ada seorang ulama dari Baghdad Irak yang datang ke daerah Cirebon bersama 20 orang muridnya. Ulama besar itu bernama Syekh Kahfi. Ia adalah ulama yang lebih dulu menyiarkan agama Islam di sekitar Cirebon. Suatu hari dikisahkan bahwa putra Prabu Siliwangi dari Pajajaran bernama Pangeran Walang Sungsang dan adiknya bernama Rara Santang mendapat mimpi yang sama pada suatu malam. Mimpi tersebut terulang-ulang sampai 3 kali. Mereka bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan agama Islam. Wajah Nabi Muhammad SAW yang agung dan cara menerangkan Islam sangat mempesona, sehingga membuat keduanya merasa rindu. Tapi, mimpi itu hanya terjadi 3 kali. Sebagaimana orang kehausan, keduanya ingin mereguk air lebih banyak lagi. Dan air yang menyejukkan jiwa mereka adalah agama Islam. Mereka juga kebetulan mendengar keberadaan Syekh Kahfi atau biasa disebut Syekh Datuk Kahfi membuka perguruan Islam di Cirebon. Mereka mengutarakan maksud mereka kepada Prabu Siliwangi untuk berguru kepada Syekh Kahfi. Mereka ingin memperdalam agama Islam seperti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi keinginan mereka ditolak oleh Prabu Siliwangi. Pangeran Walang Sungsang dan adiknya tetap nekat. Kemudian keduanya melarikan diri dari istana dan pergi berguru kepada Syekh Kahfi di Gunung Jati. Setelah berguru beberapa lama di Gunung Jati, Pangeran Walang Sungsang diperintahkan oleh Syekh Kahfi untuk membuka hutan di bagian selatan Gunung Jati. Sesungguhnya, ia adalah seorang pemuda sakti. Maka, tugas itu pun mampu diselesaikannya dalam beberapa hari. Daerah itu pun dijadikan pedukuhan yang semakin hari semakin banyak orang berdatangan untuk menetap dan menjadi pengikut Pangeran Walang Sungsang. Setelah daerah itu ramai, ia diangkat sebagai kepala duku dengan gelar Cakrabuana. Lalu, daerah tersebut dinamakan Tegal Alang-Alang. Orang yang menetap di Tegal Alang-Alang terdiri atas berbagai ras atau keturunan. Banyak pedagang asing yang menjadi penduduk setempat, sehingga terjadilah pembauran berbagai ras dan percampuran dalam bahasa Sunda. Akibatnya, Tegal Alang-Alang disebut Caruban. Sebagai besar rakyat Caruban bermata pencari udang, yang kemudian dibuat menjadi petis yang terkenal. Dalam bahasa Sunda, petis udang disebut Cirebon. Kemudian, daerah Caruban lebih dikenal sebagai Cirebon hingga sekarang. Setelah dianggap memenuhi syarat, Pangeran Cakrabuana dan Rara Santang diperintah oleh Syekh Kahfi untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Mereka berdua berangkat ke Makkah. Sesampainya di kota suci Makkah, kedua kakak beradik itu tinggal di rumah seorang ulama besar bernama Syekh Bayanilah sambil menambah pengetahuan agama. Sewaktu mengerjakan tawaf mengelilingi Ka'bah, keduanya bertemu dengan seorang raja Mesir bernama Sultan Syarif Abdullah yang sedang menjalani ibadah haji.
Raja Mesir itu tertarik pada wajah Rara Santang yang mirip almarhumah istrinya. Sesudah ibadah haji, Raja Mesir itu melamar Rara Santang pada Syekh Bayanillah. Rara Santang dan kakaknya, Pangeran Cakrabuana, tidak keberatan. Maka pernikahan mereka dilangsungkan sesuai mazhab Syafi'i. Kemudian, nama Rara Santang diganti menjadi Syarifah Mudlaim. Dari perkawinan tersebut, lahirlah Syarif Hidayatullah yang kemudian mendapat sebutan Sunan Gunung Jati dan Syarif Nurullah, adiknya. Pangeran Cakrabuana berkesempatan tinggal di Mesir selama 3 tahun. Kemudian ia pulang ke Jawa dan mendirikan negeri Caruban Larang. Negeri itu adalah perluasan dari daerah Cirebon, tetap pola pemerintahannya menggunakan azas Islam. Dalam waktu singkat, negeri tersebut terkenal ke seluruh tanah Jawa, bahkan terdengar pula oleh Prabu Siliwangi, selaku penguasa daerah Jawa Barat. Setelah mengetahui negeri baru tersebut dipimpin oleh putranya sendiri, maka sang raja tidak keberatan walau hatinya kurang berkenan. Akhirnya, sang Prabu merestui tampuk pemerintahan putranya, bahkan ia memberinya gelar Sri Manggana. Dalam usia muda, Syarif Hidayatullah ditinggal mati oleh ayahnya. Ia ditunjuk untuk menggantikan kedudukannya sebagai Raja Mesir. Tapi anak muda yang masih berusia 20 tahun itu tidak mau. Ia dan ibunya bermaksud untuk pulang ke tanah Jawa untuk berdakwah di Jawa Barat. Kemudian, kedudukannya diberikan kepada adiknya, yaitu Syarif Nurullah. Sewaktu berada di Mesir, Syarif Hidayatullah berguru kepada beberapa ulama besar di daratan Timur Tengah. Dalam usia sangat muda, ilmunya sudah sangat banyak. Maka, ia tidak merasa kesulitan untuk melakukan dakwah ketika pulang ke tanah leluhurnya, yaitu Jawa. Setelah pulang ke Jawa, beliau menetap di daerah Cirebon bersama pamannya Pangeran Cakrabuana. Beliau meneruskan dakwah Islam di seluruh penjuru Nusantara dan dikenal sebagai salah satu dari Wali Songo. Allah Subhani Jadalana bin Nurani Ilwali Qutbi Rabbani Syekhul Qadir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Keramat Wali, di video kali ini kita akan membahas tentang rangkuman sejarah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak, dibantu para Wali Songo pada abad ke-15 Masehi. Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Lokasi Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berada tepat di alun-alun dan pusat keramaian Demak, Masjid Agung Demak tak sulit untuk ditemukan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Inilah yang mendasari Demak mendapat sebutan Kota Wali. Raden Patah bersama dengan Wali Songo membangun masjid ini dengan memberi gambaran serupa bulus yang merupakan candra sengkala Memet, yang bermakna sirno ilang kertaning bumi. Secara filosofi,
Bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak, yaitu 1401 Saka. Bulus yang terdiri atas kepala memiliki makna 1, 4 kaki bulus bermakna 4, badan bulus yang bulat bermakna 0, dan ekor bulus bermakna 1. Hewan bulus memang menjadi simbol Masjid Agung Demak, dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambar bulus di dinding masjid. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta serat makna. Tetap sederhana namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Atap masjid berbentuk linmas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. 4 tiang utama di dalam masjid yang disebut Saka Tatal atau Saka Guru dibuat langsung oleh Wali Songo, masing-masing di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. Pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Beledeg dianggap mampu menahan petir. Pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo juga merupakan prasasti Candra Sangkala yang berbunyi Nogo Mulat Sarirawani. Maknanya tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Dan bagian teras Masjid Agung Demak ditopang oleh 8 buah tiang yang disebut Saka Majapahit. Nah, begitulah rangkuman sejarah Masjid Agung Demak. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Tunggu video sejarah dan keramat para wali selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berkunjung ke kota Demak. Selain menuju ke Masjid Agung Demak, tentu saja ada yang kurang apabila kita tidak menuju komplek pemakaman yang berada di belakang Masjid Agung Demak Bintoro. Di belakang komplek Masjid Agung Demak Bintoro, kita akan menjumpai kompleks makam Raja-Raja Kesultanan Demak Bintoro. Seperti Sultan Demak yang pertama, Raden Patah, kemudian Sultan Demak yang kedua, Raden Suryo atau Raden Pati Unus, kemudian Sultan Demak yang ketiga, yakni Raden Trenggono. Selain para sultan yang pernah memimpin Kesultanan Demak, makam para pangeran dan istri, kemudian Putri Campa, hingga Syekh Maulana Maghribi juga ada di komplek pemakaman di belakang Masjid Agung Demak Bintoro ini. Putri Campa sendiri berasal dari kerajaan Campa yang merupakan ibunda dari Raden Patah. Batu nisan di komplek makam ini berbeda-beda ukuran dan juga berbeda warnanya. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna coklat. Makam Raden Patah misalnya. Raja Kesultanan Demak yang pertama ini nisannya berwarna coklat muda dan lebih tinggi dari makam-makam yang lainnya. Perlu juga kita ketahui, yang berada dalam cungkup adalah makam raja yang ketiga, yakni Sultan Trenggono. Untuk makam raja yang pertama dan kedua berada di luar cungkup rumah joglo. Konon, hal ini dikarenakan Sultan pertama dan kedua, yakni Raden Patah dan Raden Suryo atau Pati Unus, tidak berkenan untuk dibuatkan cungkup, dan beliau sangat menyukai kesederhanaan. Sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah umum Nusantara, bahwa Raden Patah merupakan pendiri Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Sultan Demak yang berkuasa pada tahun 1475 sampai dengan 1518 Masehi ini sejatinya adalah pangeran dari kerajaan Majapahit. Demikian sejarah secara umum memakluminya. Salah satu pendukung peradaban Hindu-Buddha terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Indonesia atau Nusantara adalah kerajaan Majapahit ini. Beberapa referensi menyebut bahwa Raden Patah adalah putra dari Bri Kertabumi atau Brawijaya kelima yang memerintah pada tahun 1468 sampai dengan 1478 Masehi. Sosok yang diyakini sebagai raja terakhir kerajaan Majapahit tersebut. Ketika Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak bersama para wali songo, Majapahit sedang menjelang pada masa keruntuhannya yang akhirnya nanti benar-benar terjadi. Raden Patah dan Kesultanan Demak adalah pemula kejayaan Islam di tanah Jawa, sekaligus mengakhiri kejayaan peradaban Hindu-Buddha yang sebelumnya pernah amat digdaya di bawah Panji-Panji Wilwatikta Kerajaan Majapahit. Raden Patah adalah sosok yang berdarah campuran. Ini terjadi karena ibundanya, Siu Banci atau Putri Tan Gowat alias Syekh Bentong, sosok ulama Cina yang menjadi salah satu perintis terbentuknya Wali Songo sebagai majelis syiar agama Islam di Jawa. Berdasarkan Bapak Tanah Jawi dikisahkan bahwa Siu Banci dibersunting sebagai selir oleh Bri Kertabumi atau yang nantinya bertahta di Majapahit dengan gelar Brawijaya kelima. Perkawinan ini ternyata membuat istri Bri Kertabumi yang lain, yakni Ratu Dwarawati, yang kelak menjadi permaisuri menjadi cemburu. Maka Bri Kertabumi terpaksa menceraikan Siu Banci dan mengirimnya ke Palembang, yang kala itu masih menjadi wilayah kekuasaan Majapahit.
Di bekas pusat kerajaan Sriwijaya itulah Siu Banci melahirkan Raden Patah pada tahun 1455 Masehi. Raden Patah lahir dengan nama Jin Bun, yang menurut sejarawan Slamet Mulyana, dalam runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara, yang ditulis pada tahun 2005, berarti orang yang kuat. Beberapa referensi yang lain menyebutkan bahwa nama Senopati Jimbun, Panembahan Jimbun, dan juga Raden Hasan sebagai nama lain dari Raden Patah. Usai melahirkan Jinbun, Siu Banci dipersunting oleh Adipati Palembang, yakni Aryo Damar atau Aryo Dila. Pernikahan ini dianugerahi anak laki-laki bernama Kinsan atau Raden Husen atau Raden Husen. Kinsan, tulis MO Parlindungan dalam Tuan Kurau, bermakna gunung emas. Setelah dewasa, kemudian Raden Hasan dan Husen menolak mewarisi kepemimpinan ayahnya di Palembang demi merantau ke Pulau Jawa. Sejumlah sumber menyebutkan keduanya sempat berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon, Sunan Giri di Gresik, dan Sunan Ampel di Surabaya untuk memperdalam ajaran agama Islam. Dikutip dari Dukut Imam Widodo dan Henry Nur Cahyo dalam Sidoarjo Tempo Dulu yang dirilis pada tahun 2013, ada dua versi sejarah tersebut. Versi pertama menyebutkan kedua ksatria ini kembali ke Majapahit untuk menemui ayahnya yang telah bertahta dengan gelar Brawijaya V. Kepada Brawijaya V, Raden Patah meminta daerah otonom untuk dikelola. Brawijaya V kemudian memberikan daerah Demak Bintoro kepada putranya tersebut. Sedangkan Raden Husen memilih tinggal di Majapahit untuk mengabdi dan diangkat menjadi adipati di daerah Terong atau Sidoarjo. Versi kedua menyebut bahwa Demak Bintoro bukanlah hadiah Brawijaya V kepada Raden Patah, melainkan wilayah yang dibuka oleh Raden Patah sendiri atas petunjuk Sunan Ampel. Raden Patah konon enggan kembali ke Majapahit selama ayahnya belum mau memeluk agama Islam. Dari situlah kemudian Raden Patah atas dukungan Wali Songo mendeklarasikan Demak yang sebenarnya merupakan wilayah kekuasaan Majapahit sebagai pemerintahan baru. Kesultanan Demak berdiri 1478. Raden Patah bertahta dengan gelar Sultan Shah Alam Akbar Al-Fatah, yang mana berbarengan masa dengan runtuhnya Majapahit. Sehingga dengan demikian, mau tidak mau, Demak melanjutkan kebesaran Majapahit. Selamat datang di Pustaka Kampus. Di sini saya akan mempresentasikan biografi singkat pendakwah di tanah Jawa, salah satu wali songo yang terkenal dengan berdakwah melalui pendekatan budaya lokal. Beliau adalah Sunan Kalijaga. Baiklah, berikut ini adalah penjelasannya. Sunan Kalijaga. Nama kecil Sunan Kalijaga ialah Raden Mas Syahid atau Raden Said. Nama lain Sunan Kalijaga ialah Lokajaya, Syekh Malaya Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Tempat tahun lahir di Kadipati Tuban, Majapahit tahun 1450 Masehi. Wafat di Kadilangu, Demak tahun 1513 Masehi. Orang tua Sunan Kalijaga. Ayah bernama Raden Ahmad Sahuri Tumenggung Wilwatikta Adipati Tuban 8. Ibu bernama Dewi Nawangarum putri Raden Kidang Telangkas Abdurrahim Al-Maghribi. Sebelum menjadi wali songo, beliau pernah berguru kepada Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Ampel. Menurut cerita sejarah,
Sunan Kalijaga memiliki usia hingga 100 tahun. Dengan begitu, berarti beliau mengalami berakhirnya kekuasaan kerajaan Majapahit. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali songo yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Beliau memiliki perbedaan yang sangat menonjol dibandingkan dengan para wali lainnya. Salah satu perbedaan tersebut adalah dalam hal berbusana dan juga cara dalam berdakwah. Dalam hal ini, beliau cenderung mengenakan pakaian warna hitam dengan belangkon yang khas dari Jawa. Penampilannya ini menunjukkan bahwa Sunan Kalijaga termasuk sosok yang sederhana dan berusaha tampil menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Beliau terus keliling dari daerah satu ke daerah yang lainnya, sehingga terkenal sebagai mubaligh keliling atau da'i keliling. Ulama besar, seorang wali yang memiliki karisma tersendiri di antara wali-wali yang lain. Paling terkenal di berbagai lapisan masyarakat, apalagi kalangan bawah. Beliau di sebagian tempat juga dikenal bernama Syekh Malaya. Karya Sunan Kalijaga ialah pencipta wayang kulit di atas kulit kambing, menciptakan lagu lir-ilir. Orang pertama yang mempelopori dibuatnya beduk di masjid, menciptakan tembang dandang gula Semarangan dan juga tembang dandang gula. Beliau adalah orang pertama yang menciptakan adanya baju takwa, memprakarsai sebuah acara ritual yang dinamakan Grebeg Maulud. Peninggalan-peninggalan Sunan Kalijaga. Yang pertama, Masjid Sunan Kalijaga. Masjid Kadilangu, keris Kiai Celubuk, keris Kiai Syir'an. Beliau wafat di Kadilangu, Demak tahun 1513 Masehi. Makam beliau hingga kini masih ramai diziarahi oleh orang-orang dari seluruh penjuru Indonesia. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel MWC NU Tanggung Gunung. Kali ini kita akan ngalah berkah dan ngaji sejarah di makam Sunan Kudus. Namun sebelumnya jangan sampai lupa tonton sampai habis, subscribe bagi yang belum, share ke teman-teman Anda. Semoga channel MWC NU Tanggung Gunung senantiasa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Disarikan dari berbagai sumber, Sunan Kudus yang nama lengkapnya adalah Sayyid Ja'far Shodiq Azmat Khan, lahir pada 9 September 1400 Masehi.
Ja'far Shodiq lahir dari keluarga bangsawan kerajaan Demak. Jika ditarik lebih jauh lagi, jalur keturunannya sampai ke nasab Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali Karamallahu wajhah. Ayahnya adalah Utsman Haji bin Ali Murtadho, saudara kandung Sunan Ampel. Ayahnya adalah seorang senopati atau panglima kerajaan Demak Bintoro. Ja'far Shodiq menggantikan jabatan ayahnya untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Demak. Melalui posisi senopati inilah, Ja'far Shodiq menyebarkan Islam di wilayah Demak. Selain menjabat sebagai seorang senopati, ia juga diangkat menjadi imam besar Masjid Agung Demak serta menjadi qadhi atau hakim kerajaan Demak Bintoro. Pada waktu Sunan Kudus sebagai senopati kerajaan Demak Bintoro, ia berhasil mengembangkan wilayah kerajaan Demak ke arah timur hingga mencapai Madura dan arah barat hingga mencapai Cirebon. Banyak cerita tentang kesaktiannya. Sebelum perang, ia diberi badong atau semacam rompi oleh Sunan Gunung Jati. Badong itu dibawanya berkeliling arena perang. Dari badong itu, keluarlah jutaan tikus yang juga sangat sakti. Kalau dipukul, maka tikus itu tidak akan mati, namun mereka semakin mengamuk sejadi-jadinya. Pasukan Majapahit ketakutan hingga mereka lari tunggang langgang. Ia juga mempunyai sebuah peti yang bisa mengeluarkan ribuan tawon, hingga prajurit Majapahit banyak yang tewas dan akhirnya menyerah. Sunan Kudus pada akhirnya meninggalkan Demak Bintoro karena ingin membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan agama Islam. Ia pergi menuju ke Kudus. Dalam cerita tinutur, dahulu kota Kudus masih bernama Tajuk. Dikisahkan Sunan Kudus berguru kepada Kiai Tlingsing yang merupakan seorang Muslim Cina asal Tiongkok. Kiai Tlingsing sudah tinggal di Kudus sejak abad ke-15 Masehi dan menjadi cikal bakal Tionghoa Muslim di Kudus. Kiai Tlingsing seorang ahli seni lukis dari dinasti Sung yang terkenal dengan motif lukisan dinasti Sung, juga sebagai pedagang dan mubalik Islam yang terkemuka. Strategi dakwah yang diusung Sunan Kudus adalah melalui pendekatan seni dan budaya. Ia tidak langsung melarang masyarakat yang masih menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu-Buddha, melainkan merangkulnya pelan-pelan. Berkat karisma dan keluasan pergaulannya, Ja'far Shodiq memperoleh simpati dari masyarakat. Kemudian mengembangkan dakwahnya melalui akulturasi budaya dengan perlahan agar bisa diterima masyarakat setempat. Terbukti, Masjid Kudus yang dibangun di masa dakwah beliau memiliki arsitektur unik. Menara masjidnya menyerupai candi. Sunan Kudus berhasil mengkolaborasikan arsitektur Islam, Jawa, Hindu-Buddha, dan Tionghoa. Selain Kiai Tlingsing, Sunan Kudus juga belajar di pesantren Ampel Dinta. Selain itu, Sunan Kudus juga gemar mengembara ke wilayah-wilayah jauh seperti Hindustan hingga Tanah Suci Mekah. Sunan Kudus menikah dengan Dewi Rukil, putri dari Sunan Raden Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Dari istrinya itu, Sunan Kudus memiliki seorang anak bernama Amir Hasan. Setelah beberapa tahun mengabdi dan berdakwah di wilayah Kudus, Sunan Kudus pun tutup usia pada tahun 1550 Masehi. Beliau meninggal dalam keadaan sangat diinginkan oleh setiap umat muslim. Beliau meninggal dunia dalam posisi sujud ketika menjadi imam sholat subuh di Masjid Kudus. Dan beliau dimakamkan di area Masjid Menara Kudus. Makamnya terletak di belakang bangunan utama. Untuk masuk ke dalam kompleks makam, ada akses tersendiri yang bisa dilewati. Namun, bisa juga melewati gapura di samping kiri Masjid Menara Kudus.
sahabat semua. Melalui kisah perjuangan Sunan Kudus dalam berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam yang senantiasa mengedepankan toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting untuk dilestarikan hingga detik ini dan selamanya dalam menciptakan perdamaian dan keutuhan NKRI. Demikian sekilas ngalah berkah dan ngaji sejarah di makam Sunan Kudus. Semoga bermanfaat. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria merupakan tokoh wali songo yang paling muda usianya. Sebagaimana Sunan Kalijogo, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sangat piawai menciptakan berbagai jenis tembang cilik atau yang disebut sebagai skar alit, jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Seperti ayahnya, Sunan Muria dikenal pintar mendalang dengan membawakan lakon-lakon carangan karya Sunan Kalijogo. Makam Sunan Muria terletak di salah satu puncak di lereng Gunung Muria, masuk kota Kecamatan Colo, kira-kira 18 km di utara kota Kudus. Seperti makam Wali Songo yang lain, makam Sunan Muria terletak di dalam tungkup yang ditutupi tirai berupa kain tipis warna putih. Untuk mencapai makam Sunan Muria, dari kaki gunung harus melalui jalan melingkar sejauh 7 km. Pada bagian akhir perjalanan dari lereng yang terjal menanjak puncak dibuat undak-undakan sejauh 750 meter. Sekarang ini dari kaki gunung di Colo, para peziarah dapat menggunakan jasa ojek untuk melewati jalan sempit berliku-liku agar sampai ke lereng akhir menuju undak-undakan yang terjal menanjak ke area makam di puncak gunung. Meski sudah ojek, namun masih banyak peziarah yang sengaja berjalan kaki untuk maksud terciptanya suasana ziarah yang lebih khusyuk. Asal-usul dan nasab Sunan Muria. Nama pribadi Sunan Muria ada yang mengatakan Raden Prawoto, ada pula yang mengatakan Raden Umar Said. Beliau disebut dengan gelar Sunan Muria karena berhubungan dengan nama gunung tempat beliau dimakamkan. Gunung Muria oleh karena Sunan Muria tergolong anggota Wali Songo dari generasi yang lebih muda dibanding Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus. Kisah hidupnya kurang cukup ditulis lengkap oleh para penulis historiografi Jawa. Kisah hidup Sunan Muria termasuk silsilah dan nasab beliau tidak cukup dicatat dalam historiografi kecuali dalam cerita tutur dengan sejumlah perbedaannya, termasuk menyangkut silsilah dari mana sejatinya Sunan Muria berasal. Berbeda dengan para wali penyebar Islam dari generasi yang lebih tua, yang kisah hidupnya cukup banyak ditulis dalam historiografi Jawa Tengah, Jawa Timur, Cirebon, dan Banten. Kisah hidup dan asal-usul serta nasab Muria lebih banyak didasarkan pada cerita-cerita legenda yang berkembang secara lisan di tengah masyarakat sekitar Gunung Muria. Sebagaimana silsilah Wali Songo yang lain yang berbeda satu sama lain, silsilah Sunan Muria juga memiliki perbedaan mendasar. Menurut versi pertama, sebagaimana ditulis Solihin Salam dalam bukunya Sekitar Wali Songo tahun 1974, Sunan Muria disebutkan sebagai putra sulung Sunan Kalijogo dari pernikahannya dengan Dewi Sarah putri Maulana Ishak. Jika versi ini benar, maka Dewi Sarah tentu bukanlah saudara kandung Raden Paku atau Sunan Giri, apalagi kakaknya. Sobat, Komplek Pemakaman Sapuro Pekalongan yang terletak di Kelurahan Sapuro, Kebulan, Kecamatan Pekalongan Barat, sekitar 200 meter dari jalan utama Pekalongan, hampir dipastikan setiap harinya tidak pernah sepi dari para peziarah yang datang dari berbagai penjuru kota di tanah air.
puluhan kendaraan rombongan peziarah yang menggunakan bis selalu memadati area parkir yang tersedia di sekitar komplek pemakaman seorang ulama besar, yakni Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Athas. Meski tidak termasuk ulama yang tercantum dalam kelompok Wali Songo, Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Athas tercatat sebagai seorang ulama besar yang membawa pengaruh terhadap perkembangan agama Islam di kawasan Pantura Barat. Maka dapat dipastikan, setiap rombongan wisata ziarah Wali Songo, makam Habib Ahmad selalu menjadi tujuan peziarah yang akan menuju ke makam Sunan Gunung Jati Cirebon atau menuju makam Sunan Kalijogo Demak. Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Athas dilahirkan di kota Hajrin, Hadramaut, Yaman pada tahun 1255 Hijriah. Pada masa kecilnya, beliau mendapat didikan langsung dari orang tua beliau, yaitu Al-Habib Abdullah bin Thalib Al-Athas dan Asy-Syarifah Zainah binti Ahmad Al-Kaf dalam bidang agama. Sobat, setelah dirasa cukup menimba ilmu dari ayahnya, beliau kemudian meneruskan menuntut ilmu kepada para ulama besar yang ada di Hadramaut. Setelah ditempa oleh para ulama besar, bahkan para kutub yang ada di Hadramaut saat itu, keinginan beliau untuk menuntut ilmu seakan tidak pernah luntur dan pupus. Hasrat beliau untuk menambah ilmu sedemikian hebat, sehingga untuk itu beliau kemudian melakukan perjalanan ke kota Makkah. Beliau banyak menjumpai ulama-ulama besar yang tinggal di kota Makkah saat itu. Kesempatan baik ini tidak beliau sia-siakan. Beliau berguru kepada mereka. Habib Ahmad dengan giat dan tekun mengambil ilmu dari mereka, sehingga tak terasa sudah 12 tahun beliau jalani untuk menimba ilmu di sana. Beliau terus mengembangkan keilmuannya, sehingga kapasitas beliau sebagai seorang ulama diakui oleh para ulama kota Makkah saat itu. Beliau kemudian dianjurkan oleh guru beliau, As-Sayyid Al-Allamah Ahmad bin Zaini Dahlan, untuk memulai terjun ke masyarakat, mengajarkan ilmu dan berdakwah. Mula-mula beliau berdakwah di pinggiran kota Makkah. Beliau tinggal di sana selama 7 tahun. Dalam kurun waktu itu, kegiatan dakwah selalu aktif beliau lakukan di sana. Kemudian beliau berkeinginan untuk melanjutkan perjalanan dakwah beliau ke Indonesia. Beliau sampai di sini diperkirakan sekitar tahun 1925 sampai 1300 Hijriah. Setibanya beliau di Indonesia, beliau menuju ke kota Pekalongan dan menetap di sini. Di kota Pekalongan, beliau selalu aktif meneruskan kegiatan-kegiatan dakwahnya. Beliau tidak ambil pusing dengan urusan-urusan duniawi. Semua fikrah beliau semata ditujukan untuk kepentingan dakwah. Waktu beliau selalu terisi dengan dakwah, ibadah, zikir kepada Allah, dan rajin membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Selain itu, ilmu beliau selalu tampak bercahaya, terpancar melalui akhlak beliau yang mulia. Beliau selalu berperilaku baik, penyayang dan lemah lembut terhadap sesama. Akan tetapi, itu pun tidak meniadakan sikap beliau yang selalu bernahi mungkar. Jika beliau melihat seseorang yang melakukan suatu kemungkaran, beliau tidak segan-segan untuk menegurnya. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut beliau selalu beliau ucapkan dengan siddiq. Beliau tidak peduli terhadap siapapun jika ada hak-hak Allah yang dilanggar di hadapan beliau, sehingga berkat beliau, izul Islam wal muslimin tampak terang benderang menyinari kota Pekalongan. Sobat, rumah almarhum sendiri yang terletak di Jalan Haji Agus Salim 29 Pekalongan, yang bagian depannya menjadi Masjid Raudhah dan tempat kegiatan keagamaan, juga menampung ratusan para jamaah dari luar kota. Habib Bakir sendiri merupakan generasi keempat penerus Habib Ahmad setelah ayahnya Habib Ahmad bin Ali Al-Athas meninggal dunia hari Ahad, seminggu sebelum acara haul. Sehari menjelang haul, pada malam harinya di Masjid Raudhah diselenggarakan acara Khatam Sahih Bukhari, salah satu mata pelajaran keagamaan yang diberikan kepada murid-muridnya selama almarhum hidup.
Syekh Maulana Syamsuddin memiliki nama lengkap Sayyid Hasan Syamsuddin bin Awad Al-Alawi. Beliau dilahirkan pada sekitar tahun 1700 Masehi, atau 1100 Hijriah, dari keluarga santri, pejuang, dan negarawan. Jika ditilik dari tahunnya, beliau sezaman Degen Paku Alam I, Pangeran Haryanata Kusuma, tahun 1764 sampai tahun 1829 Masehi, juga sezaman Degen Paku Alam II, Raden Tumenggung Natadiningrat, 1786 Masehi, sezaman Degen Sri Sultan Hamengkubuwono I, tahun 1717 sampai tahun 1792 Masehi. Juga sezaman Degen Mbah Nur Kalam Kauman Pemalang, yaitu di penghujung pemerintahan Kerajaan Islam Mataram, sebuah kerajaan di Tanah Jawa yang berdiri abad ke-17 yang dipimpin oleh dinasti keturunan Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Pamanahan. Seperti para ulama dan tokoh yang hidup pada masa itu, Syekh Maulana Syamsuddin juga memiliki beberapa gelar nama, di mana gelar nama tersebut menjadi sebuah isyarat yang menunjukkan bahwa beliau adalah sosok manusia mulia dan agung. Di antara gelar nama yang disematkan ke beliau adalah Syarifuddin, Hasanuddin dan Syamsuddin. Di samping itu gelar-gelar tersebut juga memberikan isyarat bahwa beliau adalah sosok ulama yang memiliki wawasan keilmuan agama yang sangat dalam dan luas. Mencakup berbagai bidang ilmu baik itu tafsir, hadis, fikih maupun tasawuf, sehingga degen keluasan ilmunya itu bagai mentari agama yang menyinari dunia, Syamsuddin. Tak cukup itu saja, keluasan ilmu agama yang dimilikinya itu terus diamalkan dalam tutur kata, perbuatan, dan tingkah lakunya, seluruhnya mengkristal pada diri dan jiwanya, sehingga membuatnya sangat indah dipandang dan sejuk serta mempesona, mencerminkan kemuliaan dan keindahan agama Islam seperti gelar nama yang disandangnya itu. Gelar lain yang disematkan kepada beliau adalah Jogo Segoro, yang berarti penjaga lautan. Gelar tersebut mengisyaratkan bahwa Syekh Maulana Syamsuddin adalah sosok ulama yang tidak hanya mumpuni dalam bidang agama semata, akan tetapi beliau adalah sosok pejuang yang memiliki keahlian dalam strategi perang dan kelautan, sebagai benteng keamanan dan pertahanan rakyat di laut yang beliau gunakan untuk melawan penjajah. Sementara gelar Mbah Keramat atau dalam bahasa Arab Sohibul Karomah, mengisyaratkan bahwa beliau juga seorang ulama pilihan yang suci, arif billah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Silsilah beliau, Sayyid Hasan Syamsuddin, bin Sayyid Awad, bin Sayyid Hasan, bin Imam Idrus, bin Imam Muhammad, bin Imam Hasan, bin Imam Yahya Ba'alwi, bin Imam Hasan Al-Ahmar, bin Imam Ali Al-Anas, bin Imam Alwi Anasik, bin Imam Muhammad Maulada Weleh, bin Imam Ali Maulada Rak, bin Imam Alwi Al-Goyur, bin Imam Muhammad Al-Faqih Mukodam, hingga bersambung sampai ke Sayyidah Fatimah binti Rasul dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Syekh Maulana Syamsuddin memiliki seorang putra bernama Kan seperti ayah beliau yaitu Sayyid Awad bin Syekh Hasan Maulana Syamsuddin. Sayyid Awad bin Syekh Maulana Syamsuddin mempunyai putra bernama Sayyid Husain Al-Alawi atau kakek dari Raden Soleh Syarif Bustaman, pelukis terkenal Indonesia yang lahir tahun 1807 sampai tahun 1880 Masehi. Jadi Syekh Maulana Syamsuddin adalah kakek buyut dari Raden Soleh Syarif Bustaman. Pakai tandem bikin cepat dapat duit? Emang bisa? Bisa dong! Tandem 325 SC merupakan fungisida sekaligus ZPT yang dapat mempersingkat fase vegetatif dan mempercepat tanaman padi memasuki fase generatif. Tandem akan mempercepat pertumbuhan batang, sehingga ruas batang akan memanjang dan membuat buku pada batang padi menjadi lebih banyak. Hal ini menandakan bahwa tanaman padi telah memasuki fase produksi. Dengan demikian, hara yang tersedia di dalam tanah akan optimal diserap tanaman untuk disuplai pada pembentukan bunga dan juga malai. Nah, di sini kita lihat, ya alhamdulillah padinya bernas, bening. Itu dikarenakan kita menggunakan fungisida tandem. Kita aplikasikan pada waktu 35, 45, dan 65 setelah tabur. Dengan tandem 325 SC, pengisian malai lebih optimal, cepat panennya, cepat juga dapat duitnya. Yuk cobain! Di sini